Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Melani, nomor absen 30, kelas 10 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks debat. Adapun materi pembahasan yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini, yang pertama ada pengertian debat, yang kedua ciri-ciri debat, yang ketiga fungsi, manfaat, dan tujuan debat, yang keempat jenis-jenis debat, yang kelima unsur-unsur debat, yang keenam tata cara debat, yang ketujuh kebahasaan debat. Indikator yang pertama ada pengertian teks debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat yaitu pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Menurut Henry Guntur Tarigan, debat yaitu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh suatu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif, dan ditolak atau disangkal oleh pihak lain disebut penyangkal atau negatif. Menurut Dori Wuwur Hendrikus, debat yaitu saling adu argumentasi antara pihak satu dengan pihak lain atau antara kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan suatu pihak. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Penyebab terjadinya debat adalah adanya perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini bahwa pendapatnya merupakan suatu kebenaran, dan debat terjadi secara alami di dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator yang kedua ada ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat yang bisa saya sampaikan ada 6. Yang pertama ada terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pro, pihak yang menyetujui topik, dan negatif atau kontra, pihak yang tidak menyetujui topik. Yang kedua adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan dari juri. Yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Yang keenam, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Indikator yang ketiga ada fungsi, manfaat, dan tujuan debat. Fungsi dan manfaat debat yang bisa saya sampaikan ada 4, yaitu untuk melatih mental dan keberanian, untuk meningkatkan kemampuan solutif, untuk memantapkan pemahaman konsep, untuk melatih sikap kritis. Tujuan debat secara umum adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas suatu hal. Selain itu, tujuan debat diantaranya yaitu melatih keberanian mengemukakan pendapat, melatih mematahkan pendapat lawan, meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah, memantapkan konsep tentang seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan, melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang diberikan. Indikator yang keempat ada jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat yang bisa saya sampaikan ada 3. Yang pertama ada debat parlemen atau majelis. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang kedua ada debat pemeriksaan ulangan. Debat pemeriksaan ulangan dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing
masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Yang ketiga ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan adalah debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat, atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dua tim untuk mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Indikator yang kelima ada unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat yaitu mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Yang kedua ada tim pro. Tim pro yaitu tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Yang ketiga ada tim kontra. Tim kontra atau tim oposisi atau tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan. Yang keempat ada tim netral. Tim yang memberikan dua sisi argumen baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Yang kelima ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Yang keenam ada notulen. Notulen adalah orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Yang keenam ada tata cara debat. Tata cara debat yang pertama ada pengenalan. Bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim debat. Yang kedua ada penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan data dan fakta. Yang ketiga ada debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat, yaitu debat. Di bagian ini, setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Misalnya, tim pro menyanggah argumen tim kontra, atau sebaliknya, tim kontra menyanggah argumen tim pro. Dalam penyampaian sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak lawan. Kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim, kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari moderator. Yang ketujuh ada kebahasaan debat. Kalimat kompleks. Struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Selain kalimat kompleks ada konjungsi. Konjungsi teks debat biasanya memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Selain dari konjungsi dan kalimat kompleks, ada kata rujukan. Kata rujukan pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilih atau pemberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Misalnya dia, beliau, ini, itu, di sana, di sini, dan sebagainya. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.